Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Melanjutkan kajian fikih ruqyah kita. Masih dalam pembahasan tentang air, ya. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang ruqyah air, ya, yaitu air-air yang dibacakan ayat-ayat Quran ke dalamnya atau ditiupkan ke air tersebut sehingga dia memberikan fungsi, ya, secara berfungsi sebagai obat, ya, berfungsi untuk memberikan kesembuhan dan sebagainya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, ya, apakah, ya, air Zam-Zam itu dapat mengatasi gangguan jin? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting karena selalu ada saja, ya, praktisi-praktisi ruqyah yang memanfaatkan air Zam-Zam untuk pengobatan gangguan jin, sihir dan sebagainya. Nah, yang pertama yang harus kita akui adalah bahwa air Zam-Zam ini adalah air terbaik, ya, di permukaan bumi. Ya, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam. Ya, sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam. Nah, jadi fihi ta'amut tu'mi wa shifa'us saqami. Ya, di dalam air Zam-Zam itu atau air Zam-Zam itu mengandung, ya, makanan yang mengenyangkan dan obat untuk mengatasi penyakit. Nah, jadi jelas di dalam hadis ini selain dia menjadi makanan yang mengenyangkan, Zam-Zam juga dapat menjadi obat, ya. Nah, di sini tidak disebutkan obat penyakit apa, ya. Rasulullah menyebutkannya secara umum saja, yaitu syifa'us saqami, ya. Nah, jadi ikhwati fillah rahimakumullah, dari hadis ini jelas bahwa ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama, dia merupakan sebaik-baik air yang ada di permukaan bumi, baik secara agama maupun secara medis. Nah, secara agama tentu kita mengakui bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, ya. Bahwa Rasulullah tidak berkata, tidak berucap melainkan wahyu, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi menurut pemahaman dan keyakinan kita, apabila itu diucapkan oleh Rasulullah, maka itu sebuah kebenaran yang tidak boleh kita tentang, ya, yang tidak boleh kita pungkiri. Nah, kemudian secara medis juga, ya, berdasarkan penelitian para pakar, ya, bahwa air Zam-Zam ini mengandung sesuatu yang sangat berkhasiat, ya. Dia tidak hanya sekedar air biasa, tapi juga memberikan manfaat, ya, secara medis. Nah, kemudian dari hadis yang disebutkan tadi, fungsi air Zam-Zam juga dapat mengenyangkan, ya, bagi orang-orang yang sedang lapar, ya, dengan meminum air Zam-Zam dia akan dapat mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar yang ada pada orang tersebut. Nah, kemudian lagi dapat dijadikan sebagai obat, ya. Di dalam hadis itu disebutkan syifa'us saqami, ya, obat bagi penyakit. Nah, yang terakhir, ya, yang harus kita ingat juga
bahwa air zam-zam ini boleh diminum untuk tujuan apa saja, ya. Ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu ya boleh diminum untuk tujuan apa saja. Maksudnya tujuan untuk kenyang, tujuan untuk menghilangkan haus, tujuan untuk mendapatkan keberkahan, tujuan untuk menyembuhkan penyakit, ya tergantung niat. Lima syuribalah, untuk apa ia diminum. Jadi ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu ya tergantung apa niatnya ketika kita meminumnya. Jadi oleh karena itu air ini sangat istimewa, ya. Sangat istimewa sehingga seorang ulama mengungkapkan, ya, innama lam yakun ya udban liyakuna syurbuhu ta'abbudan la talazzuzan. Jadi air zam-zam itu tidak berasa tawar, ya, tidak berasa tawar agar meminumnya bernilai ibadah, ya, bukan untuk mendapatkan kelezatan. Jadi sesungguhnya air zam-zam itu tidak berasa tawar dengan tujuan untuk meminumnya, ya, tapi untuk dijadikan sebagai ta'abbudi. Jadi ungkapan ini bermakna bahwa meminum air zam-zam bisa bernilai ibadah juga, ya. Bukan sekadar dengan tujuan talazzuz, untuk mendapatkan kelezatan, ya, tapi juga untuk mendapatkan nilai ibadah. Nah, sekarang pertanyaan tadi, apakah air zam-zam bisa ya digunakan untuk mengatasi gangguan jin? Nah, kita kembali kepada hadis tadi, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu diminum untuk hajat atau tujuan apa saja. Jadi di dalam hadis ini kita melihat bahwa ada keumuman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan menyebutkan 5, ya, terhadap apa saja tujuan meminumnya. Jadi oleh karena itu air zam-zam ini boleh kita minum untuk niat mengatasi gangguan jin. Nah, apalagi meminum air zam-zam ini jika diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka di sana ada nilai ibadah. Nah, nilai ibadah itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi gangguan jin tersebut. Nah, Imam Hakim At-Tirmizi dalam kitabnya, ya, Nawadir Al-Usul berkata, terjemahannya begini: jika orang minum air zam-zam itu berniat untuk kenyang, maka Allah kenyangkan dia. Jika dia meminumnya untuk menghilangkan dahaga, maka Allah lepaskan dahaganya. Jika ia meminumnya untuk kesembuhan, maka Allah akan menyembuhkannya. Jika dia meminumnya untuk merubah akhlak yang buruk, maka Allah jadikan akhlaknya baik. Jika dia meminumnya untuk melapangkan dada yang sempit, maka Allah akan melapangkan dadanya. Jika dia meminumnya untuk menghilangkan kegelapan hati yang tertutup, maka Allah akan berikan cahaya. Jika dia meminumnya agar jiwanya merasa puas, maka Allah berikan rasa kecukupan. Jika dia meminumnya untuk mendapatkan suatu hajat, maka Allah akan sampaikan hajatnya. Dan seterusnya hingga beliau berkata, ya, Imam At-Tirmizi, untuk niat kebaikan dan kemaslahatan apapun seseorang meminumnya, maka Allah akan memenuhinya, ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar untuk menghilangkan haus, ya, tapi untuk apa saja tergantung niat kita ketika meminumnya. Maka oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, jadi jangan sampai kita sia-siakan anugerah Allah yang sangat luar biasa ini. Apalagi saat ini, ya, saudara-saudara kita yang sedang pergi haji, ya, sampai di Mekah, di tanah haram,
maka puas-puaskanlah untuk mengkonsumsi, ya, meminum air Zam-Zam untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, air Zam-Zam itu diminum, ya. Nah, ada sebagian orang ketika dia menerapi pasien gangguan jin atau sihir, itu air Zam-Zam dimandikan. Nah, jadi ini bertentangan dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Karena air Zam-Zam itu diminumkan, bukan dimandikan, ya. Karena apa? Karena air Zam-Zam ini memiliki nilai yang sakral, ya, yang patut kita hormati, yang kita harus mengikuti etika, ya, ketika berinteraksi dengan air Zam-Zam, ya. Sehingga tidaklah pantas kalau air Zam-Zam itu misalnya kita gunakan mandi, kemudian airnya mengalir ke tempat-tempat yang yang kotor, yang najis dan sebagainya. Apalagi digunakan sebagai istinja, ya, untuk cebok dan sebagainya, ya. Karena ada satu cerita kisah nyata, ya, di Medan ada seseorang, termasuk seorang petinggi pejabat, ya, pada level kelurahan. Ketika beliau pergi ibadah haji, ya, beliau menggunakan air Zam-Zam untuk bersuci, beristinja setelah membuang air kecil, ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Maaf katanya, ya, kemaluannya membengkak sampai beliau pulang ke Medan. Nah, jadi ini jangan sampai, ya, kita memposisikan atau menjadikan air Zam-Zam itu tidak sesuai kegunaannya. Nah, jadi air Zam-Zam itu diminumkan, bukan disiramkan, bukan dijadikan sebagai untuk mencuci kotoran dan sebagainya, ya. Minum saja, ya. Kalaupun misalnya ada luka, ya, ada penyakit gula sehingga tubuh seseorang itu luka, ya, maka tidaklah etis kalau kita siramkan air Zam-Zam itu kepada luka tersebut. Nah, tapi diminum, ya, karena hadis tadi menyebutkan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Jadi bukan disiramkan, dicucikan kotoran-kotoran yang melekat di tubuh kita dengan air Zam-Zam. Nah, jadi itu harus kita ingat, ya. Jangan sampai kita salah kaprah ketika menggunakan, ya, air Zam-Zam sebagai obat. Harus mesti dengan cara meminumnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada orang yang meruqyah air Zam-Zam, ya, secara umum tidak ada masalah, boleh saja. Kenapa? Karena itu merupakan penggabungan dua sebab kesembuhan. Yang satu sebab hissi, yaitu air Zam-Zam itu sendiri. Yang kedua bersifat maknawi, yaitu dengan bacaan ayat-ayat Quran. Ya, sebagian ulama membolehkan. Nah, tapi pendapat yang kedua ada juga yang mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh meruqyah air Zam-Zam. Kenapa? Karena dengan air Zam-Zam itu sendiri sudah berguna atau berfungsi untuk menyembuhkan, ya, tanpa mesti diruqyah. Dan Rasulullah SAW memang tidak pernah membacakan ayat-ayat Quran atau mendoakan air Zam-Zam kemudian diminumkan kepada orang lain. Nah, jadi oleh karena itu, ya, boleh kita ruqyah, ya, berdasarkan pendapat pertama, ya, menggabungkan dua sebab kesembuhan hissi dan ma'nawi, dan boleh juga, ya, tanpa mesti diruqyah. Nah, kalau mengamalkan secara
secara umum dari hadis tadi, memang dia hanya diminumkan, ya, bukan tanpa diruqyah, ya, diminumkan tanpa mesti meruqyah air tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, barangkali itu sedikit, ya, tentang fungsi air zam-zam, ya, dalam praktek pengobatan. Jadi secara pribadi saya mengatakan bahwa air zam-zam itu dari sananya memang sudah menjadi obat yang dikatakan Rasulullah, syifa'us saqami, dia menjadi obat untuk penyakit. Nah, penyakit secara umum apa saja, baik penyakit medis atau non medis, itu bisa diatasi dengan air zam-zam tersebut. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, ya, keberkahan ketika mengkonsumsi atau meminum air zam-zam untuk obat atau untuk apa saja yang kita niatkan ketika meminumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.